Masih bersama saya Rahayu Yapar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tolak tarian erotis, ratusan seniman lokal berunjuk rasa ke kantor Gubernur NTB. Terbukti bersalah, mantan wali kota Bima divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Pemda Lobar siapkan sanksi tegas bagi ASN yang tidak netral pada perhelatan pilkada. Sidang putusan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Wali Kota Bima periode 2018-2023 Muhammad Lutfi berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram Senin sore. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hukum Putu Gede Haryadi menyatakan terdakwa terbukti bersalah dalam perkara korupsi pada pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kota Bima. Terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan sesuai dakwaan menerima gratifikasi 2,15 miliar rupiah. Karenanya majelis menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sejumlah 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Merespon hal itu, terdakwa menilai putusan majelis hakim ada kejanggalan dan akan berkonsultasi dengan kuasa hukum untuk menerima atau banding. Saya yakin dan percaya hukum masih menjadi panglima di Republik ini. Bisa dilihat dari 2 pasal kumulatif, 12B itu digugurkan oleh hakim karena tuduhan-tuduhan itu yang tidak beralasan, hanya dituduhkan oleh satu orang yang tidak bisa dibuktikan sama sekali. Nah, begitu juga di dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, hanya dikatakan pengadaan secara tidak langsung. Nah, tidak ada satupun yang menyatakan saya ikut andil di dalam itu. Nah, tinggal nanti diuji. Mantan Wali Kota Bima dinyatakan melanggar pasal 12B junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan vonis 7 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Dari Kota Mataram, Awaludin melaporkan. Stok minyak goreng subsidi di pasar tradisional di Kabupaten Lombok Tengah langka menjelang Lebaran. Di Pasar Renteng Praya, pedagang sudah tidak menjual minyak kita sejak 2 pekan lalu. Kelangkaan karena terbatasnya pasokan distributor dan tingginya permintaan warga. Pedagang menyediakan minyak merek lain namun kurang diminati konsumen. Selain harganya yang terjangkau, minyak kita banyak diburu karena kualitasnya tidak kalah dengan minyak premium. Dibagiin sama 2 dus itu sama salesnya. Tapi sekarang nggak ada ya? Nggak ada, 2 dus. Sudah berapa lama, Bi? Cuma seminggu 2 dus. Minggu 2 dus ya. Itu minyak kita banyak yang nyari ya? Banyak. Banyak ya? Banyak karena murah ya? Ya. Berarti sekarang nggak ada lagi, nggak ada? Kosong. Seminggu 2 dus. Minggu 2 dus ya? Itu langsung habis? Iya. Lain rezeki. Tapi rezeki ini nggak kurang. Kita agak dikasih. Minyak kita? Ada minyak kita. Banyak yang nyari minyak kita ya? Kenapa banyak yang nyari? Mungkin pemakaiannya itu lebih sama kayak Burton ya. Apa karena murah juga? Murah. Pedagang berharap pemerintah daerah segera mengatasi kelangkaan minyak goreng subsidi menjelang Idul Adha. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Harga minyak subsidi pemerintah dan minyak curah di Kota Mataram semakin mahal menjelang Lebaran Idul Adha. Di Pasar Ampenan, minyak kita dijual pedagang Rp17.000 dari harga awal Rp14.000 per liternya. Sementara minyak curah jauh melonjak menjadi Rp19.000 dari sebelumnya Rp12.000 per liternya. Kenaikan terjadi karena tingginya permintaan menjelang Lebaran dan kurangnya stok. Udah lama, udah hampir sebelum nanti puasa itu udah naik harga minyak. Kalau untuk minyak curah, Bu? Minyak curah 18, badannya 1 liter. Kedua 19. Cuma Rp1.000 untungnya. No, sebelumnya berapa dia harganya maksudnya? Kalau Kan dulu 14. 2.15 standar. Sekarang kan udah 18, 3.000 naiknya. Harganya yang 1 liter yang dulu sama sekarang. Lebih mahal lagi. nggak langka tapi barangnya? Apa? Minyak curah. Enggak sih, tapi mahalnya. Sekarang 17 salah nggak salah. Yang minyak kita? Iya, minyak kita itu 17, 18. Itu mahal atau seperti apa? Iya mahal sih, termasuk mahal. Kalau kalau waktu murah itu paling 14, 13. Ini udah terlalu mahal. Sedangkan kita pengeluaran gini banyak, penghasilan nggak ada, pemasukan. Apa harapannya ini kan harga minyak bahan pokok naik terus? Kita berharap semuanya bisa turun, dah sembako dari segala apa itu biasa turun. Soalnya kita keadaan begini, semua pada ngeluh, lama-lama kita mati di pasar. Pedagang dan warga berharap pemerintah daerah menggelar operasi pasar untuk menurunkan harga minyak dan bahan pokok agar tidak membebani ekonomi masyarakat menjelang Lebaran. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan. Harga bawang merah dan tomat di pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timur semakin mahal menjelang Lebaran. Di Pasar Pancor, pedagang menjual bawang merah Rp50.000 per kilogram, naik Rp15.000. Sementara harga tomat naik menjadi Rp25.000 dari sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Kenaikan dua komoditas itu karena minimnya stok akibat gagal panen pada musim kemarau. Pedagang mengaku untung tipis karena harus mengeluarkan modal yang besar untuk membelinya. Itu bawang itu kan? Oh, bawang. Iya, bawang. Sama itu lekong, kemiri. Kalau tomat juga, Bu, gimana? Tomat Nah, kalau bawang sekarang dijual berapa, Bu? 50 Itu per kilogram. per kilo. Kalau seperempat 13. Kalau untuk tomat sendiri berapa? Biasa. Tomat. Tomat 25 kita jual. Ini udah berapa lama, Bu, kenaikan ini? Udah berapa lama? Udah lama ini mungkin kurang lebih 1 bulan dia bawang merah ini. Jadi ada beberapa cara, termasuk kita bersama beberapa pelaku usaha terus untuk memastikan stok ini terjaga. Kemudian kita juga mengharapkan dan mengimbau kepada pedagang kita, meskipun akan terjadi permintaan yang tinggi nanti menjelang Idul Adha, supaya harga-harga ini kalaupun terjadi kenaikan tidak terlalu ekstrim lah kenaikannya. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berjanji menggelar pasar murah sebelum Lebaran untuk menurunkan harga bahan pokok dan bumbu dapur. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.